Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan pembacaan Alkitab kita yang terdapat di dalam Roma 8. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sekali lagi Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini berjudul Hak Istimewa bagian kedua. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali mempelajari firman Tuhan tentunya dengan menggunakan O, I, dan A. Kita percaya ada berkat firman Tuhan yang siap terjadi dalam kehidupan kita yang akan menguatkan kita semua melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita akan mengobservasi yang pertama, kita mengetahui bagaimana ayat-ayat ini Roma pasal 8 itu adalah suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan jika kita melihat inti dari pembahasan atau makna utama dari perikop ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke 17, di sana kita menemukan bagaimana Rasul Paulus ini menunjukkan dan menyampaikan hak istimewa yang luar biasa yang menjadi milik orang Kristen, menjadi milik orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan menggambarkan ciri-ciri orang yang layak mendapatkan hak istimewa itu. Nah, ini adalah satu berkat yang luar biasa. Bagaimana saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan juga saya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka hak istimewa ini menjadi milik kita semuanya. Dan kemudian mengapa Rasul Paulus menjelaskan atau menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu, khususnya sesuai dengan pasal 8 ini. Di sini kita melihat bagaimana karena pada saat itu Rasul Paulus hendak memberi penghiburan kepada umat Tuhan yang ada di Roma setelah menjelaskan ajaran pembenaran ya kepada mereka dan menekankan tentang pentingnya pengudusan. Ya, tentunya dari setelah penyampaian firman Tuhan itu Rasul Paulus juga ingin lebih menguatkan jemaat yang ada di Roma dengan menyampaikan penghiburan ini, yaitu menyampaikan bahwa ada hak istimewa, ya ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan diterima ketika kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, supaya umat Tuhan di Roma ini dapat bersuka cita dan merasa damai sejahtera dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus, supaya tentunya mereka juga tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Nah, itu adalah observasi yang kita bisa temukan dalam pasal ini dan kemudian interpretasinya. Ya dari surat atau penjelasan Rasul Paulus ini, apakah pelajaran atau perenungan yang dapat kita ambil yang menjadi juga bahan perenungan bagi kita semuanya. Ya pelajaran atau perenungan yang dapat memberkati serta meneguhkan iman kita tentunya kepada Tuhan Yesus. Di sini kita belajar yaitu bahwa jika kita menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus yang sungguh-sungguh hidup kita baik, hidup kita benar, ya berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hak istimewa dari Allah. Ya, apakah hak istimewa itu? Ya, yang pertama kita melihat hak istimewa itu adalah kita tidak menerima penghukuman. Dalam ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika kita bersatu dengan Kristus melalui iman yang hanya kepadanya, maka kita pasti akan menjadi aman. Kita akan dilindungi karena kita benar-benar menggantungkan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa itu pasti akan menaungi kehidupan kita. Kita yang ada di dalam Yesus Kristus seperti bagaikan di dalam kota perlindungan ya. Dan dengan demikian kita terlindungi, terjagai dari segala yang akan membinasakan kita. Tuhan Yesus adalah pembela kita Bapak Ibu, dan Dia pasti akan meluputkan kita dari segala malapetaka, apalagi kebinasaan kekal. Saat kita sungguh-sungguh beriman kepadanya, tidak akan ada penghukuman bagi kita.
Ya, dan di dalam Kristus Allah bukan saja tidak menghukum kita, tetapi juga akan berkenan terhadap keberadaan kita dan membawa kita masuk tinggal bersama Dia di dalam kerajaan yang kekal. Matius 17 ayat yang kelima, di sana firman Tuhan berkata, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan, sesuai dengan ayat ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sangat dikenan atau sangat disukai, sangat disenangi oleh Allah. Allah pun berfirman bahwa kita harus mendengarkan, kita harus menaati, kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Maka dari itu, jika kita sungguh-sungguh dan setia menaati, mendengarkan, mengikuti Tuhan Yesus, maka Allah pun akan juga berkenan atas kehidupan kita, sama seperti Allah berkenan atas kehidupan Tuhan Yesus. Hidup kita juga akan disenangi, hidup kita juga akan disukai oleh Allah, sehingga kita pasti tidak akan dihukum, tidak akan ada kebinasaan yang akan menerpa kita, melainkan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Nah, ini adalah hak istimewa yang sangat luar biasa. Dan kemudian hak istimewa kedua yang akan kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus, yaitu kita akan menerima kehidupan dan kemerdekaan. Ayat yang kedua dari Roma 8 ini mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 2 ini dengan terjemahan NLT atau New Living Translation, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayat tersebut berkatakan, dan karena Anda miliknya, maka kuasa Roh pemberi hayat telah memerdekakan Anda dari kuasa dosa yang membawa maut. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sungguh ini adalah hak istimewa yang luar biasa. Bagaimana Tuhan ini memerdekakan kita dan membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Roh Tuhan selalu memberi atau membawa kehidupan bagi setiap kehidupan kita. Dalam Roma 5 ayat yang pertama di sana mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini menjelaskan bahwa tanpa iman kepada Kristus kita tidak akan dibenarkan oleh Allah. Dan jika kita tidak dibenarkan oleh Allah, maka kita tidak akan menerima Roh yang sanggup memberikan kehidupan itu bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jika kita beriman sungguh kepada Tuhan Yesus, maka Allah akan mengaruniakan kepada kita Roh yang memberi kehidupan itu, Roh yang membebaskan dari dosa itu, sehingga kita dibebaskan dari hukum atau prinsip dosa, apalagi kematian kekal. Ya, kita akan dihindarkan dari semuanya itu. Sekali lagi, ini adalah berkat istimewa, hak istimewa yang sangat dahsyat yang harus kita miliki Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah interpretasi atau pelajaran yang kita bisa dapatkan. Selanjutnya aplikasinya. Kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa jika kita sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan hak istimewa. Lantas apa respon atau apa yang harus kita lakukan selanjutnya Bapak Ibu? Ya, sama dengan renungan firman Tuhan yang kita sudah renungkan bersama-sama dalam Roma pasal yang kelima. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya terus jaga dan pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita meninggalkan Dia, karena hanya dengan beriman kepadanya lah hak istimewa itu menjadi bagian kita. Roh akan memenuhi kehidupan kita, Roh akan membebaskan kita dari maut saat kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian jadilah pengikut Kristus atau orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya benar-benar kita hidup menjalankan kekristenan kita dengan benar. Tidak hanya sekedar identitas saja, tapi kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketaatan dan takut yang hanya kepada Tuhan saja. Maka kita akan melihat hak istimewa itu menjadi bagian kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita melalui renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus buat berkat firman Tuhan yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa di dalam kami beriman kepada Tuhan, Engkau sudah menyediakan hak-hak istimewa yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Dan kami mau memilikinya, kami mau merasakannya dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta akan Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Di dalam Engkau ya Allah, keluarga GPD LSAD Magelang juga turut dibangun menjadi tempat kediaman-Mu ya Allah di dalam roh. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dan kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.